Ikan hias maskoki berasal dari negara Cina, di mana ikan Carper crucian adalah nenek moyang dari ikan maskoki. Maskoki masuk ke Jepang sekitar tahun 1500-an. Dari Jepang kemudian masuk ke Amerika Serikat sekitar tahun 1876. Di Eropa, ikan maskoki masuk sekitar tahun 1611, 1619, dan 1728. Kemudian sekitar tahun 1920-an, ikan maskoki mulai dipelihara di Indonesia. Jika dilihat dari segi warna, ikan maskoki memiliki kombinasi warna yang sangat mencolok. Warna ikan maskoki sangat bervariasi, mulai dari merah, putih, hitam, hingga oranye cerah. Bahkan, beberapa jenis ikan koki memiliki pola tertentu, seperti bintik-bintik atau belang-belang pada tubuhnya. Karakteristik dari ikan maskoki yaitu memiliki bentuk ekor yang lebar dan melengkung ke atas. Hal ini membuat ikan maskoki terlihat begitu anggun saat berenang di dalam air. Selain itu, ikan maskoki juga memiliki sirip dada panjang dan kepala bulat dengan mata besar. Ikan maskoki memiliki tubuh yang relatif pendek, membulat, dan sedikit pipih di bagian samping. Tubuh mereka biasanya tinggi dan bulat di bagian tengah, dengan sirip-sirip di bagian atas dan bawah. Bentuk tubuh ini membedakan mereka dari ikan lain yang lebih ramping. Beberapa varietas ikan maskoki juga memiliki benjolan di kepala, seperti lionhead, rancu, dan oranda. Benjolan ini seringkali memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda, tergantung pada varietasnya. Ikan maskoki sering terlihat berenang dengan gerakan yang lambat dan tenang, meskipun mereka bisa aktif saat makan atau dihadapkan pada perubahan lingkungan. Secara alami, habitat ikan maskoki berada di dalam air tawar dengan aliran yang lambat, dangkal namun bersih. Ikan maskoki biasanya bisa ditemukan di danau maupun sungai. Meskipun bisa berkembang biak pada musim apapun, ikan maskoki biasanya lebih aktif pada musim semi jika hidup di negara yang memiliki 4 musim. Pada saat membudidaya ikan maskoki, kita tidak hanya sekedar mengembangkan hobi semata, melainkan aktivitas ini bisa menjadi ladang usaha atau peluang usaha yang menggiurkan. Ketika kita memutuskan untuk memelihara ikan maskoki, kita tidak hanya mendapatkan kegembiraan dari mengamati keindahan mereka, tetapi juga dapat membuka potensi untuk mendapatkan penghasilan dalam jangka panjang. Budidaya ikan maskoki bisa menjadi kesempatan unik untuk mengubah hobi menjadi ladang penghasilan potensial. Ikan maskoki hadir dalam berbagai varietas warna yang memukau, serta bentuk tubuhnya yang unik juga menjadi daya tarik sendiri. Ikan maskoki telah menjadi salah satu pangsa pasar yang stabil dan terus berkembang di Indonesia, terutama di kalangan penggemar ikan hias. Permintaan terhadap ikan maskoki tetap tinggi, bahkan banyak orang yang mencari varietas-varietas langka dan eksotis untuk menambah koleksinya. Hal ini menciptakan peluang bisnis yang menarik bagi para pemula yang ingin terlibat dalam budidaya ikan maskoki. Lantas, bagaimana sih cara memulai budidaya ikan maskoki yang bisa kita lakukan sebagai pemula? Yuk simak terus videonya. Pertama, memilih jenis ikan maskoki bagi pemula. Ikan maskoki terdiri dari berbagai jenis yang berbeda. Kita perlu memilih jenis ikan maskoki yang sesuai dengan tujuan usaha budidaya. Ada 3 varietas ikan maskoki yang populer antara lain. 1. Ryukin. Ikan maskoki ini memiliki tubuh bulat dan ekor yang melengkung ke bawah. 2. Oranda. Oranda adalah ikan maskoki yang memiliki tubuh bulat dan tonjolan di kepala. 3. Lionhead. Ikan maskoki ini mempunyai ciri-ciri yaitu tubuh bulat dan kepala yang besar. Kedua, memilih bibit ikan maskoki yang unggul. Setelah memilih jenisnya, kamu bisa memilih bibit ikan maskoki yang unggul agar kamu bisa bersaing dengan pengusaha lainnya.
Induk ikan mas koki yang berkualitas tinggi akan menghasilkan anakan ikan mas koki yang berkualitas pula. Berikut kriteria calon induk mas koki yang berkualitas. 1. Ikan berenang aktif dan tidak lemah. 2. Warna tubuh ikan cerah dan bebas dari luka. 3. Berada dalam kondisi sehat dan tidak ada tanda penyakit. 4. Mempunyai fisik yang utuh dan tidak bercacat. Selain itu, kamu juga perlu membedakan antara indukan ikan mas koki jantan dan indukan mas koki betina. Bagaimana sih perbedaannya? Yuk kita bahas. Perbedaannya adalah ikan mas koki jantan pada umumnya memiliki bintik putih di sisiknya dan fisiknya terlihat lebih ramping. Sedangkan ikan mas koki betina ditandai dengan sirip yang halus tanpa bintik dan postur tubuhnya lebih bulat daripada induk jantan. 3. Membangun kolam. Tentu saja, ikan mas koki membutuhkan kolam sebagai wadah atau sebagai tempat tinggalnya. Selain itu, kamu juga harus menyediakan pompa air, alat pembersih kolam, jaring, terpal, dan selang. 4. Mengawinkan bibit ikan mas koki. Setelah kolamnya selesai dibangun, barulah kita bisa menempatkan indukan ikan mas koki di dalamnya. Kita perlu mengawinkan bibit ikan mas koki jantan dengan betina supaya menghasilkan anakan yang banyak. 1 ekor ikan mas koki jantan bisa mengawini 2 ekor ikan koki betina. Jadi, kita bisa memulai dari jumlah ini terlebih dahulu. Kemudian, meningkatnya pada masa depan. Ikan mas koki melalui proses pembuahan eksternal, yang artinya ikan mas koki betina mengeluarkan telur, kemudian telur tersebut dibuahi oleh ikan jantan. 5. Merawat anakan ikan mas koki. Telur ikan yang telah dibuahi biasanya menetas dalam waktu sekitar 2 hingga 4 hari. Namun, tidak semua telur menetas. Jadi, telur yang tidak berhasil menetas sebaiknya diangkat agar tidak mencemari lingkungan ikan. Setelah telur menetas, kita tidak perlu memberikan makanan tambahan pada larva ikan dalam beberapa hari pertama, karena mereka mempunyai cadangan makanan yang cukup untuk sekitar 3-4 hari. Setelah periode tersebut, larva ikan sebaiknya diberi makanan berupa kuning telur rebus. Ketika usianya mencapai sekitar 14 hari, kita bisa memulai memberikannya cacing sutra yang telah disaring terlebih dahulu dan diberikan dalam jumlah kecil. Setelah masa budidaya berjalan selama 3 hingga 4 bulan, barulah kita bisa memanen ikan mas koki tersebut. Rata-rata berat ikan mas koki yang ideal untuk dipanen ialah 400 hingga 600 gram per ekor. Kemudian, kita bisa menjualnya secara langsung atau melalui pengepul ikan yang ada di pasar.